Wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dari PKBM PPI Taiwan yang saat ini diwakili oleh Bapak atau Mas Ananda dan kawan-kawan semuanya. Kemudian teman-teman pekerja migran di Taiwan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas. Jadi di UNS saat ini saya mendapatkan amanah sebagai sekretaris LPPM. UNS, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, di sini ada juga teman-teman dari UNS yang merupakan tim dari pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah Bapak Rino Ardian Nugroho. Beliau adalah ketuanya, sekaligus Kepala International Office di UNS. Kemudian ada Bapak Ferry Setio Wibowo. Beliau narasumber kita pada malam hari ini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekaligus beliau juga koordinator bidang di International Office. Dan teman kami satunya lagi Bapak Dr. Anif Jamaluddin. Nah, beliau ini orang penting di UNS, ada di mana-mana, baik di International Office maupun Kepala Penjaminan Mutu di LPPM. Nah, di Taiwan beliau juga mempunyai sejarah yang sangat kuat, seperti itu, legend katanya, dan mempunyai jaringan yang sangat baik di Taiwan, sehingga kemudian beliau yang menjadi penjembatan antara UNS dan teman-teman di Taiwan. Selanjutnya langsung saja memasuki ke sesi yang inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Ferry Setio Wibowo, SEMM PhD. Kepada Bapak Ferry, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita perlu hati-hati. Yang pertama itu negara mana ya pilihannya, ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti ketika lain waktu memulai usaha di luar negeri itu atau mau mulai pekerjaan di luar negeri itu perhatikan di mana tempat pekerjanya. Saya kira itu untuk slide pertama inilah pertemuan pertama. Mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang diperlukan bisa kita diskusikan, atau kalau misalnya ada pertanyaan yang lanjutan bisa mengirimkan kepada PKKMB PPI atau lewat Pak Anif, nanti bisa kita diskusikan. Mungkin kita coba buka mengembangkan ide yang lain yang di luar dari perencanaan keuangan dan perencanaan investasi usaha gitu. Sesi selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi oleh Bapak Anif Jamaluddin, SSI, MSI, PhD. Pada Bapak Anif, waktu dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu yang di sana, sudah pada pulang ke rumah atau masih di jalan ya? Halo? Sudah pulang, Pak. Sudah pada pulang, Pak? Sudah pulang. Di rumah. Sudah di rumah ini? Sudah, Pak. Oh pulang. iya. Iya, udah di rumah. Ada yang di Kaohsiung ada? Ada. Saya di Taipei. Saya di banyak di Kaohsiung. Taipei ada. Kaohsiung, langsung gambarnya Kaohsiung itu. Saya Mbak Ika Kaohsiung, ya? Pak. Kaohsiung ya. Oke. Di Chungli enggak ada nih di Chungli? Mayo ya? Oke. Kiai, Baik, Pak. saya ini ya, coba share screen, kita ngobrol-ngobrol aja, cuma 3 slide ya. Udah kelihatan belum ya? Udah ada Jiayi Tainan gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini Bapak Ibu semua ya, banyak kan ya. Nah, kita akan mulai pada pertemuan hari ini. Kalau yang siap ya harus bisa punya inovasi, punya macam-macam ceritanya gitu. Oke. Dipercaya ya Rajan, kenapa? Ya, selalu ada keperluan ya, betul Bu? Oke, itu tadi sudah saya singgung ya, sedikit dulu pas saya di Taiwan itu ada teman-teman di Fosmit ya, itu juga sama, ketika dikasih uang berapapun gitu tuh habis Pak, dia cerita, saya kasih 1.000 ya habis, 2.000 habis, 3.000 habis. Maka tadi tipsnya, jadi Bapak Ibu punya anggaran, misalkan gajinya 20 gitu ya, berapa itu disiapin yang untuk rumahnya. Jadi jangan jangan sesuai minta ya, maksudnya Ibu juga punya yang untuk diri sendiri, dikelola di sini. Oh, tabungan jangka panjang. Oke. Ini ada yang nanya tabungan jangka panjang. Tabungan jangka panjang itu bisa tadi kalau Bapak Ibu yang untuk ke depan gitu, yang jangkanya panjang, kalau ada orang bisa nabungnya, ada yang lewat saham. Ada juga instrumen yang lain, misalnya di tanah juga sama untuk jangka panjang karena nggak mudah cair, nggak mudah dicairkan, namun kan perlu modal agak besar, itu kekurangannya kalau belinya tanah.
keluarga itu bisa menjadi teman kita, bisa menjadi musuh kita juga gitu ya. Tadi ada beberapa contohnya, misalnya udah ditaruh pada keluarga, ternyata ketika kita sampai di Indonesia uangnya udah nggak ada, dihabiskan oleh orang yang kepercayaan kita itu tadi. Jadi kita bisa mempersiapkan. Yang pertama, sebelum kita berangkat, kita punya rekening buat kita sendiri, tabungan atas nama kita sendiri. Jadi cuma kita yang bisa ambil. Nah, untuk orang rumah kita bisa sisihkan sebagian untuk kebutuhan mereka yang sifatnya tetap setiap bulan. Ya, memang akan sulit ya. Jadi kalau orang yang biasa dikasih uang itu tetap 1.000 kurang, 5.000 masih kurang juga gitu. Ada Ibu Anggun Paramita, ini raise hand. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan lagi, Bu? Maaf, itu jadi kalau misalkan tabungan jangka panjang itu tuh yang kemungkinan bisa bertambah gitu ya kalau disimpan. Ya Bu Paramita Bun ya. Jadi kalau investasi jangka panjang itu adalah dana yang kita simpan dengan harapan itu meningkat pada masa yang akan datang. Jadi kenapa disebut jangka panjang? Karena keuntungannya itu tidak kenaikannya tidak dalam waktu singkat. Bisa jadi kenaikannya itu dalam waktu baru 5 tahun, 6 tahun kemudian. Kalau jangka pendek itu peningkatannya cepat, tapi biasanya naiknya tuh sedikit gitu. Sempat beberapa ada orang yang menawarkan untuk bekerja sama gitu. Tapi posisinya tuh saya disuruh investasi itu hitungannya. Kalau misalkan bisnis kayak gitu tuh kita mendapatkan keuntungan atau tidak ya Pak ya? Menambahkan sedikit ya Mbak Roisa. Tadi sepertinya sudah banyak masukan dari Pak Ferry maupun Pak Hanif ya. Perkenalkan ya Bapak Ibu, saya salah satu anggota tim juga. Barangkali kalau ada tawaran seperti itu, tentu kalau apa yang terlalu indah ya terlalu indah seperti tadi Pak Ferry sampaikan ya. Kalau terlalu besar kembaliannya dalam waktu singkat tentu nggak masuk akal. Di sisi lain memang kadang-kadang kita agak rumit menolak investasi apalagi kalau teman sendiri gitu ya, atau keluarga gitu. Nah mungkin salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah memahami betul apa bentuk usahanya gitu, dan bentuk usahanya dengan tadi budget yang terbatas dan tentu dengan perjanjian yang jelas. Artinya kalau perjanjiannya seperti apa, kemudian tingkat kembaliannya berapa lama, model bisnisnya seperti apa, itu tentu akan membantu kita mendapatkan kepastian gitu dalam pengembalian investasi yang kita investasikan gitu. Karena berdasarkan pengalaman seperti itu penting gitu, karena kalau kita cuman dari omong-omong saja itu agak sulit untuk bisa ditagih kembali nanti. Takutnya nggak bisa ditagih kembali apa yang sudah kita investasikan. Jadi sebisa mungkin perjanjian tertulis dan di atas materai atau kepastian hukum yang jelas sesuai dengan negaranya. Saya kira itu tambahan saya, Pak. PKBM ada yang mau menambahkan sebelum di closing? Ada teman-teman di UNS Pak. Insya Allah ilmu dan wawasannya sangat bermanfaat buat siswa-siswa kami. Yeah. Jadi kalau insya Allah Oktober kita coba ke sana gitu Pak ya. Tidak terasa sudah sampai di sesi terakhir dari rangkaian acara pelatihan online malam hari ini. Mungkin nanti jika terdapat pertanyaan lebih lanjut atau ingin berdiskusi lebih lanjut dengan bapak-bapak narasumber mungkin bisa dilakukan ketika di Taiwan ya Pak. Selanjutnya yang terakhir yaitu dokumentasi kepada Bapak Ibu peserta, mungkin bisa dibantu untuk on cam untuk dokumentasi. Iya yang memungkinkan, nanti Kak Zana lagi akunnya bangun. Ya, biasanya teman-teman agak ini Pak, belum memungkinkan biasanya kalau untuk. Oh iya Bon, kalau tapi mungkin beberapa siswa memungkinkan. Siswa memungkinkan. Ya. Mungkin sudah maskeran juga Pak. Jadi sudah maskeran, jadi kita ini aja seadanya aja. Iya, apa namanya? Nah kebanyakan kalau di kelas kami itu ya lewat chat, ditulis chat gitu, karena untuk ngomong kan khawatir nanti kebangun atau apa ya. Tapi beberapa kalau memungkinkan ya mereka open mic seperti itu Pak. Kebanyakan seperti itu. Kemarin Mbak Dalam hitungan ketiga nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 3. Sudah. Baik, karena rangkaian acara malam hari ini sudah terlaksana semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak narasumber serta peserta, Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan pada malam hari ini di sela-sela kesibukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai kepanggih malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.